Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Putri Salwa dengan NIM 2410862006 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Nah, di sini saya akan membuat video review materi pada mata kuliah pengantar kajian dan media dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Arifuddin SOSMA. Nah, adapun materi yang akan saya review pada kali ini yaitu materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep dan perkembangan berbagai media. Nah, adapun perkembangan berbagai media ini dibagi menjadi 4 era, yaitu yang pertama ada era lisan. Era lisan ini adalah periode di mana masyarakat menyebarkan informasi dan pengetahuan itu masih berupa tradisi lisan, cerita, dan pengajaran secara langsung. Nah, dengan kata lain, pengetahuan dan informasi itu masih disebarkan dari mulut ke mulut masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ada era tulisan. Era tulisan ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1041 sebelum Masehi. Nah, pada tahun tersebut ditemukannya tulisan-tulisan atau cap-cap yang ada di dinding yang ada di dalam gua. Nah, menurut beberapa atau pendapat para ahli, adapun tulisan-tulisan tersebut tuh adalah cara bagaimana masyarakat untuk saling bertukar informasi. Nah, yang ketiga yaitu ada era percetakan. Era percetakan ini merupakan revolusi besar yang terjadi pada perkembangan media. Nah, awal mula era percetakan ini dimulai yaitu saat ditemukannya mesin cetak pada tahun 1450 oleh Johann Gutenberg. Nah, setelah ditemukannya mesin cetak, masyarakat itu mengakses informasi itu dapat berupa media cetak. Nah, yang selanjutnya itu ada era teknologi. Nah, era teknologi ini merujuk pada fase dalam sejarah manusia di mana sudah terjadinya kemajuan pada teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Nah, dengan kemajuan teknologi ini mengubah cara manusia untuk berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan secara keseluruhannya. Nah, era ini tidak hanya berdampak tentunya pada sektor industri saja, tapi juga mempengaruhi budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan hampir semua aspek dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang buku, majalah, surat kabar, radio, musik, TV, film, dan internet. Nah, yang pertama itu adalah buku. Buku adalah media menyampaikan informasi dan pengetahuan dan hiburan yang telah berkembang dari semenjak zaman-zaman kuno, dari zaman coretan gua hingga penggunaan kertas dan mesin cetak pada era mesin cetak. Nah, dengan ditemukannya mesin cetak tentunya mempermudah untuk melakukan produksi massal dan akses luas terhadap buku. Nah, meskipun teknologi sudah berkembang dan buku-buku itu sudah banyak, namun buku itu masih menjadi sumber informasi yang utama dalam dunia pendidikan. Nah, di era digital saat ini, buku itu tidak saja dalam bentuk kertas, namun sudah hadir buku-buku dalam bentuk e-book atau electronic book. Nah, selanjutnya itu ada majalah. Majalah adalah media cetak yang terbit secara berkala seperti dalam mingguan, bulanan, atau lain-lainnya, dengan konten-konten berupa artikel-artikel yang disesuaikan dengan tema-tema tertentu dan isu-isu yang sedang menjadi topik hangat dalam masyarakat. Nah, majalah pertama yang ada di dunia yaitu majalah Gentleman's Magazine pada tahun 1731 di Inggris, yang isinya itu mencakup topik-topik seperti sastra, politik, dan biografi. Nah, selanjutnya itu ada surat kabar. Surat kabar itu juga termasuk ke dalam media cetak. Nah, surat kabar ini dicetak secara harian atau berkala yang berisi berita-berita terkini mengenai topik-topik seperti politik, ekonomi, budaya, olahraga, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada musik dan radio. Musik telah menjadi bagian dari budaya manusia sejak zaman kuno, di mana musik digunakan untuk upacara keagamaan, hiburan,
dan ekspresi diri. Dalam perkembangan teknologi, musik mulai direkam pada akhir abad ke-19. Pertama kali, musik direkam melalui media fisik seperti piringan hitam atau vinil dan kaset. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, musik tidak hanya bisa didengar secara langsung, tapi juga dapat direkam dan didistribusikan dalam jumlah besar. Nah, revolusi digital membawa perubahan besar dalam industri musik, di mana musik itu dapat didengarkan di mana saja dan kapan saja melalui platform digital. Contohnya pada saat ini tuh seperti Spotify, YouTube, TikTok, dan banyak-banyak lagi. Dan selanjutnya itu ada radio. Radio adalah media yang pertama kali memungkinkan penyebaran informasi dan hiburan secara massal ke rumah-rumah pendengar. Nah, penemuan radio ini pada awal abad ke-20 telah mengubah dunia komunikasi dan memungkinkan berita dan musik dapat dijangkau oleh audiens yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada film dan TV. Film juga ditemukan pada akhir abad ke-19 dan menjadi salah satu hiburan yang paling digemari oleh masyarakat pada zaman itu. Nah, karena film ini selain menyajikan suara-suara, film ini juga menyajikan gambar yang bergerak, sehingga masyarakat atau audiens itu dapat merasakan pengalaman visual dan auditori yang lebih hidup dibandingkan dari media-media sebelumnya seperti musik dan radio. Nah, selama abad ke-20, industri film ini sangat berkembang pesat dengan pengembangan teknologi atau teknik sinematografi yang semakin canggih. Nah, film juga telah menjadi industri global dengan Hollywood menjadi pusat produksi film di dunia. Nah, selain hiburan, film juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, budaya, politik. Televisi adalah media komunikasi massa yang menyajikan informasi dalam bentuk audiovisual, sehingga menjadikannya lebih unggul daripada media-media sebelumnya seperti radio yang cuman menyajikan suara, media cetak yang cuman menyajikan tulisan-tulisan. Nah, TV ini tuh sudah menjadi paket lengkap, yaitu sudah ada gambarnya, sudah ada suaranya, dan sudah ada warnanya juga. Nah, televisi ini ditemukan pada awal abad ke-20. Internet sendiri sudah muncul pada akhir abad ke-20 dan telah mengubah cara masyarakat untuk mengakses informasi dan berinteraksi dengan dunia. Nah, internet ini sendiri awal mula munculnya internet ini sendiri itu dimulai pada sebuah proyek penelitian militer, yaitu ARPANET. Nah, setelah itu internet itu berkembang menjadi jaringan global yang memungkinkan setiap orang untuk saling terhubung atau berinteraksi satu sama lain. Ditambah lagi dengan kehadiran situs-situs web dan media sosial seperti Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, dan telah mempercepat hal tersebut itu telah mempercepat distribusi informasi secara instan. Dan penyampaian review materi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.